Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Kristus. Kita akan bersama-sama melanjutkan pembelajaran kita mengenal perjanjian baru. Pada video yang kelima ini, secara umum akan saya jelaskan mengenai surat-surat Paulus kepada tiga pribadi. Surat Paulus kepada Timotius, ada dua surat yang dituliskan Rasul Paulus. Surat Paulus kepada Titus, dan surat Paulus kepada Filemon. Mari kita menelusuri bagian-bagian penting dalam surat Paulus kepada tiga pribadi ini. Surat Paulus yang pertama kepada Timotius terdiri atas 6 pasal. Surat Paulus kepada Timotius yang kedua terdiri atas 4 pasal. Surat Paulus kepada Titus terdiri atas 3 pasal. Dan surat Paulus kepada Filemon ada 1 pasal. Surat Paulus kepada Timotius. Pada surat Paulus yang pertama kepada Timotius, ditekankan hal-hal yang penting mengenai adanya pengajaran sesat yang ada atau yang sedang berupaya menemukan cara untuk menyesatkan orang-orang Kristen, orang-orang percaya di kota Efesus, di mana Timotius menggembalakan jemaat Tuhan. Ajaran sesat ini sungguh menyatakan kesesatannya dengan cara-cara yang begitu jahat, bahkan melakukan hal-hal yang tidak diperkenan Tuhan, melakukan hal-hal yang buruk, dan melakukan tipu daya. Namun demikian, di dalam pasal satunya, Rasul Paulus memberikan suatu peringatan supaya Timotius berhati-hati akan ajaran-ajaran yang menyesatkan itu. Tentunya Rasul Paulus dengan penuh ucapan syukur kepada Allah menyampaikan doa syukurnya kepada Allah, kepada Kristus oleh Roh Kudus yang menguasai hatinya. Timotius diberikan tugas secara khusus oleh Rasul Paulus, tentunya itu berasal dari penugasan Allah sendiri bagi Timotius. Di dalam pasal 2, Rasul Paulus menasihatkan orang-orang yang ada di Efesus, menasihatkan Timotius supaya berdoa syafaat untuk pemerintah, penguasa, untuk orang-orang yang membutuhkan berita keselamatan. Yang tentunya fokusnya menjelaskan tentang pribadi dan karya Yesus Kristus. Dan bagaimana sikap, tindakan seorang laki-laki dan seorang perempuan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Ada ketentuan yang perlu diperhatikan dan perlu dicermati dengan baik. Di dalam gereja Tuhan di Efesus ini, Rasul Paulus memberikan penjelasan mengenai penatalayan yang ada di kota itu. Siapakah orang-orang yang menjadi penilik jemaat, menjadi diaken, yang sesungguhnya adalah hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan pelayanan. Secara organisasi, mereka diberikan kewenangan melayani, dan sekaligus secara spiritual, mereka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebagaimana Rasul Paulus menuliskannya di pasal yang ketiga. Dan tentunya semua dasar itu adalah kebenaran yang dinyatakan, diwahyukan untuk umat Tuhan, supaya semua jabatan gerejawi, aktivis gerejawi, dan pelayanan yang di dalamnya berpusatkan pada pengajaran kebenaran. Tugas-tugas itu secara khusus di pasal 4 diberikan kepada Timotius untuk Timotius dapat menghadapi pengajar-pengajar sesat yang dapat merusak tatanan keimanan orang percaya dan bahkan dapat memberikan dampak yang tidak baik kepada jemaat di Efesus. Dengan demikian, di pasal 5, Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk memperhatikan ibu-ibu, perempuan-perempuan yang membutuhkan pertolongan, para janda, ataupun perempuan-perempuan tua, supaya pelayanan diakonia, pelayanan sosial, pelayanan perhatian kepedulian terhadap orang tua, kaum perempuan, sungguh-sungguh dibuktikan. Dalam hal ini, Rasul Paulus memberikan arahan dan petunjuk
sehingga pelayanan itu dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya dinyatakan bahwa bagaimana sikap Timotius terhadap perkataan dan uang. Rasul Paulus menggembalakan Timotius, memberi bimbingan, nasihat, teguran, bahkan arahan yang baik supaya mengambil keputusan yang tepat dan bertindak dengan benar berkaitan dengan perkataan dan uang. Dan diakhiri dengan sebuah pesan-pesan yang penting dan karakter-karakter yang ditujukan sebagai orang percaya. Selanjutnya, Rasul Paulus melanjutkan penulisan suratnya yang kedua kepada Timotius. Timotius yang sudah menjadi gembala di Efesus tetap perlu digembalakan. Demikian juga Rasul Paulus yang menggembalakan jemaat dan menggembalakan hamba-hamba Tuhan, murid-murid Kristus yang masih muda, tentunya Rasul Paulus pun digembalakan oleh Tuhan. Rasul Paulus menulis surat ini diperkirakan dari penjara sekitar tahun 50-an, dan ia menyampaikan pendapat pemikiran yang datangnya dari Tuhan supaya jemaat dan Timotius tetap bersyukur dan bertekun di dalam setiap pelayanannya terhadap apa yang dihadapinya, karunia-karunia yang Allah karuniakan. Itu menjadi sesuatu kekuatan untuk menyampaikan, menjelaskan pengajaran-pengajaran yang sehat dan melakukan dengan baik dan benar. Di dalam pasal kedua dari surat Paulus kepada Timotius, pada surat yang kedua ini, Rasul Paulus mengingatkan kembali akan panggilan Tuhan kepada umat, panggilan Tuhan di dalam Kristus, panggilan untuk rela menderita, rela menjalankan kebenaran sekalipun ada kesulitan, dan sabar menanggung semua kesulitan, karena penting untuk menjadi teladan dan contoh bagi orang-orang lain. Selain itu, Rasul Paulus tetap mengingatkan dan memperhatikan adanya orang-orang yang melakukan tipu daya, pengajaran sesat, dan merusak tatanan kehidupan orang-orang percaya di Efesus. Ini perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh, secara adil, setia, penuh kasih, dan damai. Di pasal ketiga, di dalam 2 Timotius, disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa kondisi dan situasi manusia pada akhir zaman yang sungguh-sungguh makin melakukan kejahatan dengan penuh keberanian tanpa ketakutan bahwa nanti akan dihukum. Memang pada akhir zaman banyak orang melakukan kejahatan-kejahatan, terlebih lagi melakukan kejahatan dengan bersembunyi di balik keyakinan kepercayaannya. Dengan hal-hal yang sudah dijelaskan, Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk tetap bertumbuh dengan iman yang benar melalui pembacaan kitab suci. Karena di dalam ayat 15 dituliskan bahwa Timotius memang dari kecil sudah mengenal kitab suci, sudah mendapatkan hikmat dan mengarahkannya untuk mengenal Kristus Sang Juru Selamat. Karena segala tulisan diilhamkan Allah yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Di dalam pasal 4, Rasul Paulus memberikan peringatan kembali tentang pentingnya memahami panggilan pelayanan. Bukan hanya panggilan bertobat dan mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, tetapi panggilan untuk pelayanan. Karena banyak orang yang belum mengenal Tuhan secara pribadi. Dalam pasal yang keempat ini, terungkaplah bahwa kondisi Rasul Paulus akan mengakhiri pertandingan. Artinya, dia sudah selesai mengerjakan tugas yang dikaruniakan Allah kepadanya. Selanjutnya, mari kita mempelajari surat Paulus kepada jemaatnya di Pulau Kreta. Dituliskan kepada Titus. Jadi Titus ini diutus untuk melayani dan menggembalakan jemaat di Pulau Kreta. Tentu Titus memerlukan dukungan dari jemaat yang ada. Maka disusunlah struktur organisasi yang lebih rapi, yang lebih teratur, maka ada pemilihan penatua, penilik jemaat, dan orang-orang yang melayani. Dengan persyaratan yang khusus supaya penilik atau penatua jemaat betul-betul ikut terlibat dalam pelayanan di kereta ini. Di pasal 2, pada kitab surat Titus ini, dituliskan bagaimana kewajiban tanggung jawab orang tua, pemuda, dan hamba dalam hubungannya dengan sesama. Bagaimana memperlakukan sesama dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan untuk menjadi berkat bagi sesama. Tentu semuanya karena kasih karunia Allah yang dikaruniakan kepada orang-orang percaya. Akhirnya di pasal 3 dalam surat kepada Titus ini, Rasul Paulus memberikan suatu peringatan supaya setiap orang percaya menyadari dan mengakui pemerintahan yang ada
dalam zamannya, mengikuti peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tetap menjadi saksi Kristus. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai surat Paulus kepada Filemon. Filemon adalah seorang pemimpin jemaat di kota Kolose. Kota itu memang ada banyak jemaat Tuhan. Walaupun Paulus bukan yang mula-mula mendirikan atau membangun jemaat di sana. Di kota itu ada seorang pelarian yang dipenjara karena melakukan kejahatan dan bersama dengan Paulus berada di dalam penjara. Kalau Paulus dipenjara karena kesaksiannya pemberitaan Injil kepada banyak orang yang membuat orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak percaya, tidak menyukainya. Akhirnya ia difitnah, lalu kemudian dijatuhkan hukuman. Sedangkan seorang yang bernama Onesimus adalah seorang yang telah melakukan hal yang jahat karena pencurian atau melakukan hal-hal yang buruk di rumah Filemon di Kolose. Di penjara itulah Onesimus mengalami pertobatan, hidup berada di dalam bimbingan Paulus selama di penjara untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan ia mengalami suatu perubahan hidup. Rasul Paulus mengutus Onesimus untuk kembali ke Kolose, ke rumah Filemon, majikannya. Jaminannya adalah pada dirinya. Bisa dikatakan Filemon sebenarnya sudah mengenal siapa Paulus, dan Paulus pun mengenal siapa Filemon. Dengan persahabatan di dalam Kristus ini, Filemon diminta oleh Rasul Paulus menerima kembali Onesimus. Jaminannya adalah dirinya. Ini menggambarkan sebuah pemulihan relasi antara tuan dan hamba, antara orang berdosa dengan orang yang percaya, yang berakar dari pemulihan hubungan antara Onesimus, seorang yang berdosa, dan hamba dengan dirinya Allah sendiri. Tentu itulah yang menjadi dasar mengapa Rasul Paulus ingin supaya Onesimus dan Filemon juga memulihkan hubungan, berdamai, saling mengasihi, saling mengampuni. Di dalam surat Paulus kepada Filemon ini ada sebuah nuansa memanusiakan manusia dan banyak pengajaran yang penting untuk kita bisa terapkan dalam keseharian kita. Kiranya dengan pemaparan yang umum mengenai surat-surat Paulus kepada 3 pribadi memberikan semangat dan gairah bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dalam membaca surat-surat Paulus. Temukan pengajaran yang ada di dalamnya dan pastikan ada makna yang penting dan berguna bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, lalu terapkanlah kebenaran firman itu dalam keseharian kita. Pada video yang kelima ini kita sudah akhiri surat-surat Paulus. Untuk video selanjutnya, saya akan menjelaskan gambaran umum mengenai surat-surat umum. Ikuti terus video pembelajaran ini, dan Tuhan menyertai kita sekalian.